Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan coba bahas tentang kategori komparatif kategori tentang baris kali kolom. Kenapa penting? Karena tadi ini juga menentukan uji statistik ya. Jadi kita perlu memahami ini karena akan menentukan uji statistik ya. Kemudian yang kedua, biasanya contoh deh, misalkan saya akan mencari pengaruh gitu kan. Pengaruh pengetahuan terhadap prestasi ya. Terhadap prestasi kan. Ini dua-duanya kategorik ya, kategori ordinal ya. Pengetahuan saya bagi ada yang pengetahuannya baik dan rendah ya, atau kurang gitu ya. Sedangkan prestasi saya gunakan baik, sedang, buruk gitu ya, atau kurang lah, jangan buruk ya. Nah, biasanya variabel baris itu ya, yang variabel baris itu merupakan variabel bebas ya. Biasa digunakan untuk variabel bebas. Dan yang kolom itu untuk variabel terikat itu. Sehingga kalau kita buat sebuah kolom ya, ini kolomnya misalkan ya. Saya buat gitu ya. Nah, ini misalkan pengetahuan di sini. Pengetahuan ya. Yang di atas kita misalkan prestasi ya. Prestasi ya. Oke, tadi pengetahuan ada dua, ada baik dan kurang. Baik dan kurang, prestasi ada tiga. Baik, sedang, dan kurang ya. Oke, gitu ya. Nah, di dalam konsep statistik, baris dan kolom untuk kasus ini adalah 2 kali 3 ya. Yaitu barisnya 2, yaitu untuk pengetahuan, dan kolomnya 3 untuk prestasi, yaitu baik, sedang, dan kurang. Nah, di beberapa hal tertentu, apabila uji-uji statistik dimungkinkan, itu ada penggabungan biasanya, namanya penggabungan sel gitu kan. Penggabungan. Tetapi ketika digabung tidak terlalu merubah substansi ya. Contoh, karena uji sesuatu itu tidak memenuhi syarat, maka misalkan prestasi kita berubah menjadi 2 kategori ya. Kategori yaitu baik dan sedang dan kurang, plus kurang gitu ya. Sehingga nanti berubah tabelnya menjadi 2 kali 2 ya. Bukan 2 kali 3 kali, tapi dalam kondisi tertentu ya. Oke, kita lanjut ke tabel pengulangan ya. Itu biasanya tabel pengulangan itu bahasanya prinsipnya itu P kali K ya. Pengulangan kategorinya itu ya. Contoh, saya ingin mengukur pengetahuan seseorang ya, yang diukur ada sebelum penyuluhan, dan sesudah penyuluhan. Oke. Sesudah penyuluhan. Oke. Oke, misalkan pengetahuan yang ini kategorinya ada 3. Misalkan ini ada baik sama kurang aja 2 lah berarti ya. Sedangkan ini berarti sebelum penyuluhan dan sudah penyuluhan. Berarti pengulangannya ada 2, kategorinya ada 2. Sehingga prinsip ini menggunakan 2 kali 2
yaitu untuk P kali K-nya. Bagaimana kalau misalkan diukurnya itu ada sebelum ya, sebelum pengetahuannya diukur ya, sebelum, sedang penyuluhan, sedang, sesudah, atau mungkin bahkan seminggu laginya kita ukur. Tapi kalau misalkan kayak begini, maka pengulangannya 3, kategorinya 2. Ini untuk pengulangan, ini untuk kategori. Ini penting karena ini nanti akan menggunakan uji statistik komparatif data berpasangan ya, prinsip pengulangan kali kategori. Oke, itu saja untuk pemahaman tentang tabel baris kolom dan tabel pengulangan. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.